Akhirnya gue menemukan sleeping bag idaman gue. Sleeping bag dengan bahan outer yang nyaman dan bahan dalamnya itu pakai thermal coil. Itu bener-bener sleeping bag idaman dari dulu yang gue cari. Tapi harganya terjangkau, yaitu nanti gue sebutin aja harganya. Di akhir video akan gue sebutin juga kelebihan dan kekurangan yang nantinya lu temukan ketika lu punya sleeping bag dari mereknya Rear Outdoor ini. Oh, hai! Selamat datang lagi di channel gue Bang IQ TV. Sekarang gue ada dua sleeping bag idaman gue. Dari dulu memang gue nyari sleeping bag dengan spesifikasinya itu kayak gini. Ini sleeping bag dari mereknya Rear Outdoor. Ini sebetulnya nama toko. Ada tokonya itu di Cikampek dan di beberapa tempat juga. Tapi sekarang Rear Outdoor ini udah punya beberapa produk. Dan kemarin gue ketika main ke tokonya itu, gue nemu SB ini. Dan gue lihat spesifikasinya, wah emang ini sleeping bag yang lagi gue cari nih. Dan ada jaket bulu angsa juga. Cuman jaket bulu angsa ini ketinggalan nih. Nanti mungkin akan gue review khusus untuk jaket bulu angsa dari Rear Outdoor. Untuk sekarang, gue akan kasih review dulu untuk sleeping bag ini. Ini ada dua sleeping bag, ada dari Kayfan 600, terus ini ada Alif 400. 600 dan 400 ini nanti akan gue jelasin perbedaannya apa. Yang pasti ini dua sleeping bag yang berbeda. Ini harganya 440.000, yang ini harganya 395.000. Kok mahal bang untuk sleeping bagnya? Memang mahal, karena memang sleeping bag ini sebetulnya isian dalamnya itu lebih mirip dengan bulu angsa. Justru kalau bulu angsa itu lebih mahal. Jadi lu bandingkannya bukan dengan sleeping bag fleece atau bulu, dan jangan dibandingkan dengan sleeping bag Dacron juga, karena ini nggak setara, beda jauh untuk kualitasnya. Nanti akan gua jelasin lebih lanjut. Sekarang gua akan bahas warnanya dulu. Untuk yang Kayfan ini gua dapet yang warna hitam, yang warna dominan hitam, tapi ada kombinasi warna yang merah juga tuh. Gua agak lupa, nanti gua kasih gambarnya aja apakah merahnya itu kayak gini dikombinasikan dengan navy bukan dengan hitam. Yang pasti untuk yang Alif ini gue dapat navy dikombinasikan dengan warna merah di sini. Jadi ini untuk pilihan warnanya. Sekarang gue akan ngebahas untuk packagingnya dulu. Gue bahas packaging yang ini aja, yang Kayfan 600, karena untuk packagingnya sama aja. Yang pertama, ini packaging yang rapih. Bahan luarnya juga ini kemungkinan pakai bahan utama dari sleeping bagnya sih pakai 15D nylon DWR. Jadi bahannya itu lembut ketika nantinya lu bersentuhan dengan kulit. Nanti lebih jelasnya gue liatin di outer sleeping bagnya. Jadi untuk packagingnya kayak gini, di bagian depan ada tulisan Kayfan dan ada beberapa informasi termasuk comfort range, limit range, sama extreme range. Dan bahan di sini dijelasin juga. Terus di sini ada logo Rear Outdoor, di sini nggak ada. Dan yang menarik adalah pemakaian tali webbing yang ada di sini. Ini pemakaian tali webbing yang tipis tapi berkualitas sebetulnya. Bukan terasa seperti webbing-webbing yang seadanya, webbing-webbing yang murah gitu. Tapi ini pakai tali webbing yang memang berkualitas. Dan di sini ada 4 tali, 1, 2, 3, 4, 2 tali di belakang. Ini tidak ada kompresinya. Kompresinya itu hanya ada di bagian depan sini. Tinggal lu tarik aja. Kerasa enak banget. Perpaduan antara tali webbingnya dengan buckle yang ada di sini bener-bener terasa premium untuk sleeping bag ini ketika dikompres kayak gini. Dan ketika dikompres bisa segede ini lumayan memperkecil untuk ukuran dari sleeping bagnya. Sekarang gua akan buka untuk sleeping bag ini. Nah, gua buka dulu. Satu. Nah, ini kalau bisa sih, ini sih enaknya ada stopper ya di sini nih. Biar tadi ketika dibuka itu nggak langsung copot. Yang tadi lu lihat, kalau ada stopper sebetulnya lebih enak sih. Dari detail ini pun gue langsung setuju kenapa akhirnya harganya lumayan tinggi. Jadi di sini ada tali yang diserut, tapi di sini talinya kecil diameternya dan kuat juga. Dan untuk bakal yang ada di sini tuh bener-bener bagus. Jadi ketika kayak gini nih, jadi ketika lu coba tutup tuh bener-bener kerasa, mantep banget. Jadi dari penarikan tail webbingnya itu kayak sleeping bag yang harganya mahal lah, karena sedetil itu diperhatikan oleh Rear Outdoor. Sekarang gue buka. Gue buka keduanya untuk sleeping bag ini. Oke. Jadi ini penampilan sleeping bagnya. Kedua sleeping bag ini, entah itu yang Kayfan atau yang Alif, ini sleeping bag tipe mumi, bukan model yang thicker gitu. Jadi dari atas gede, menyesuaikan lebar dari dada sampai pundak kita,
tapi ke bawah itu jadi kecil, biar di bagian bawah itu nggak banyak udara yang mengendap. Bisa lo lihat langsung di sini ada pola jahitan di sini untuk yang Kayfan ataupun yang Alif. Ini polanya itu kayak segitiga gitu, dari atas sampai bawah. Di sini pun sama, cuman bedanya kalau lu lihat secara detail di sini, yang Kayfan ini untuk ruas-ruas yang segitiga ini lebih besar. Nah, untuk yang Alif ini ruas-ruasnya tuh lebih kecil. Jadi perbedaan yang terlihat itu dari kedua SB ini lebar dari masing-masing ruas di pola jahitan yang ada di masing-masing sleeping bag ini. Sleeping bag ini pakai bahan yang lembut, salah satu bahan outer sleeping bag yang gua suka. Karena 2 malam gua pakai sleeping bag ini pun terasa banget nyamannya. Ketika dipakai berjam-jam sambil tidur itu memang terasa nyaman banget gitu. Ada beberapa bahan sleeping bag yang kadang masih agak kasar, kalau ini pakai bahan yang lembut. Karena ini bukan pakai bahan polyester, ini pakai bahan 15D nylon DWR. Jadi durable water repellent. Jadi ketika nantinya ada air ke sini tuh, ketahanan terhadap airnya lumayan lama lah untuk bahan 15D nylon ini. Udah melembut, dan ketika nantinya mungkin ditumpahi oleh kopi atau air, di sini ada ketahanan air untuk di bahannya. Dan bisa dilihat untuk di Kayfan ini udah kelihatan mengembang dari masing-masing ruas ini, karena di sini bukan pakai bahan Dacron, tapi ini pakai bahan Eco Down. Nah, bahan Eco Down ini sebetulnya kalau kita bandingkan dengan bulu angsa atau bulu bebek, Eco Down ini paling mirip dibandingkan bahan sintetis lain. Kayak Dacron itu agak jauh tuh, Dacron itu agak kasar. Kalau ini terbilangnya paling mirip dengan bulu angsa untuk Eco Down di sini. Karena memang ketika dilihat serat dari Eco Down ini benar-benar lembut banget. Makanya harganya lebih tinggi. Tapi kalau dibandingkan bulu angsa masih terbilangnya murah biasanya untuk sleeping bag Eco Down kayak gini. Nah, kenapa akhirnya muncul bahan Eco Down kayak gini? Eco Down itu kan dari bahan sintetis ya, tapi ini dari bahan daur ulang botol plastik. Karena ada beberapa orang yang tidak mau beli sleeping bag bulu angsa, apalagi dari cara pengambilan bulu angsa atau bulu bebeknya itu tidak bersertifikat mungkin. Mereka takut cara pengambilannya itu menyiksa bebek atau menyiksa angsa. Nah, untuk orang-orang yang nggak mau memakai bahan yang berasal dari hewan, pilihannya itu di sini, Eco Down. Karena ini bukan dari hewan, walaupun yang tadi gue bilang mirip bulu angsa, tapi dari daur ulang plastik. Dan ketika ada sleeping bag memakai Eco Down pun di sini udah ada fill powernya. Yang Kayfan 600 ataupun Alif 600 ataupun Alif 400 ini masing-masing sama mempunyai fill power di 600. Jadi kenapa tadi gua bilang di masing-masing ruas ini udah kelihatan mengembang, karena memang fill powernya ini 600. Karena untuk fill power itu lebih ke daya kembang dari sleeping bag yang nantinya akan berpengaruh kepada cara memerangkap panas di dalam sleeping bag ini. Jadi ketika lu berada di dalam sleeping bag, badan lu mengeluarkan hawa panas dan diperangkap secara maksimal oleh bahan Eco Down yang ada di sini. Terus bedanya apa Bang Kayfan 600 dengan Alif 400 ini? Selain dari tadi motif atau pola jahitan yang ada di sini. Perbedaannya isian dari Eco Down-nya tadi. Untuk Kayfan 600 sesuai namanya, jumlah isian Eco Down-nya itu 600 gram. Yang Alif, jumlah isian Eco Down-nya itu 400 gram. Jadi wajar banget si Alif ini menjadi lebih sedikit kecil packagingnya. Dan kalau nanti rasakan kayak gini, yang Kayfan ini terasa lebih empuk karena memang lebih tebal. Karena ada perbedaan 200 gram untuk isian dari Eco Down-nya. Kalau untuk ukurannya sama aja, untuk panjangnya itu 210 cm, untuk lebar di bagian atasnya itu di 75 cm. Dan isian Eco Down yang tadi tentunya berpengaruh kepada berat keseluruhan dari sleeping bag ini. Untuk Kayfan 600 beratnya itu 955 gram, hampir 1 kilo. Untuk berat keseluruhan dari sleeping bag Alif ini, Alif 400 ini di 730 gram. Jadi itu perbedaan lagi dari Kayfan 600 dan Alif 600. Dan nanti pun akan berpengaruh kepada comfort range dan limit temperaturnya. Kayfan 600 ini suhu nyamannya atau comfort range-nya itu di 8 derajat Celcius. Dan untuk limit temperaturnya di 5 derajat Celcius. Nah,
Alif ini lebih gede angkanya. Untuk comfort range-nya di 12 derajat Celcius dan untuk limit temperaturnya di 8 derajat Celcius ya, berarti lebih bagus si Kaifan kalau kita ngomongin angka dalam menahan suhu dingin di atas gunung nantinya. Harganya pun lebih tinggi, sekitar 40 atau 50 ribuan lah. Tapi si Alif ini punya packaging yang lebih kecil karena sleeping bag-nya ini lebih tipis dibandingkan Kaifan 600. Sebelum gua pakai sleeping bag-nya, ada fitur utama dari sleeping bag ini sebetulnya, yaitu ini. Jagoan utamanya. Ada bahan thermal di bagian dalam sleeping bag ini. Kemarin gue sempat mereview sleeping bag dari Kilimanjaro yang pakai bahan thermal juga, tapi terus terang aja thermal yang ada di sini sih lebih familiar. Gue lihat di beberapa emergency blanket mungkin atau sleeping bag yang mempunyai thermal kayak gini. Intinya untuk thermal yang ada di sini gue tidak asing, sering gue lihat, dan ketika gue pegang pun di sini nggak setipis yang Kilimanjaro kemarin. Ini lebih tebal, ini lebih aman, dan ketika gue pakai 2 malam di sini pun ketika masuk sleeping bag ya terasa banget. Cepet untuk badan kita terasa hangat. Tinggal nantinya perawatannya pun harus ekstra juga ketika lu punya sleeping bag yang berbahan thermal kayak gini. Dan jangan ngerokok sambil pakai sleeping bag ya. Sayang banget kalau emang sampai bolong bahan thermal kayak gini. Karena harganya pun kita mengeluarkan harga yang lumayan mahal ya dibandingkan sleeping bag yang 100 ribu, 200 ribuan. Ini harganya 395 yang Alif, harga yang Kaifan itu 440 ribu. Sekarang gua akan coba sleeping bag yang Kaifan ini. Nah, di sini untuk resletingnya ini udah pakai YKK zipper ya. Nah, resletingnya ini pun udah ada 2 kepala. Jadi ini yang sering gua kasih masukan ke beberapa brand lokal. Kalau pakai sleeping bag sih enaknya ada 2 kepala kayak gini, biar mempermudah untuk kita menutup dari bagian dalam. Dan ini resletingnya sampai tengah aja. Dan memang kalau sleeping bag model Mumi kayak gini sih enaknya sampai tengah. Kenapa? Kalau sampai bawah, misalnya di sini nih, ini agak PR aja untuk nariknya. Kalau di tengah-tengah gini kan ya udah nggak terlalu effort gitu ngambil ke bagian bawah. Akan gua pakai sekalian gua kasih tahu fitur hoodie-nya nanti. Jadi ini ada fitur yang jarang gue temukan di beberapa sleeping bag lokal lainnya. Jadi di sini kan ada resleting. Nah, resleting ini ada lebihan bahan. Ini fungsinya untuk biar angin itu nggak masuk ke celah-celah lubang resleting. Jadi ditutup oleh bahan 15D nylon DWR tadi. Nah, kalau nutup SB dengan resleting yang ada di dalam, nggak usah kayak gini nih. Tutup aja dari bagian dalamnya. Karena di sini ada kepala resleting yang bisa kita tarik. Nah, tinggal ditutup pakai velcro kayak gini. Nah, ini dia. Untuk ukuran badan gua sih ini masih ada beberapa ruangan yang kosong. Jadi nggak rapat-rapat banget sebetulnya. Di sini hoodie-nya bisa ditutup sampai kayak gini nih. Tuh. Hoodie-nya itu bisa nutup sampai muka kita nggak kelihatan. Nah, yang gua suka di bagian hoodie ini pakai tali elastis yang bagus dan pakai buckle yang memang ketika dikunci kayak gini tuh nggak mudah untuk terlepas pengunciannya. Di bagian kakinya ini sebetulnya pas ya, nggak sempit-sempit banget dan nggak lebar-lebar banget. Itu untuk yang Kaifan 600. Gue akan coba juga untuk yang Alif 400. Resletingnya ketika tadi gue coba sih lancar aja, cuman ketika semalam tidak seperti sekarang. Sekarang kan agak santai ya. Kalau semalam itu kadang gue ke WC dan tiba-tiba tidak karuan untuk menutup resletingnya. Kadang suka macet-macet di bagian resletingnya. Oke. Sama untuk Alif juga ada lebihan kain kayak gini. Resletingnya juga sama. Nah, ini dia. Mantap. Kita pakai hoodie-nya. Sama untuk hoodie di Alif juga bisa menutup sampai nggak kelihatan muka kita nih. Karena untuk pemakaian aksesorisnya sama untuk yang Alif dan yang Kaifan tadi. Gua ngomongin kelebihannya dulu. Kelebihan yang pertama adalah isian sleeping bag ini bukan pakai bahan Dacron. Bahan sintetis juga, cuman pakai bahan Eco Down.
Yang mana yang tadi gue sebutin, bahan Eco Down ini termasuk bahan yang mirip dengan bulu angsa. Makanya di sleeping bag ini dicantumkan feel powernya, daya kembang dari sleeping bag ini di masing-masing ruas yang tadi gue jelasin. Terlebih lagi, masuk ke kelebihan berikutnya, Eco Down ini bukan bulu angsa atau bulu bebek. Untuk lu yang menghindari membeli produk yang memanfaatkan hewan atau binatang, ini bukan bulu angsa atau bulu bebek. Ini hasil dari daur ulang plastik untuk Eco Down ini. Walaupun hasil akhirnya itu mirip dengan bulu angsa. Serat halusnya itu mirip dengan bulu angsa. Tapi ini dari hasil daur ulang botol plastik. Kelebihan berikutnya, kalau dibandingkan sleeping bag bulu angsa, harga yang dicantumkan di sini sih terbilang lebih murah ya. Mungkin bulu angsa itu bisa lo dapetin di sleeping bag harganya itu gope ke atas atau 600.000 ke atas, bahkan ada yang lebih juga. Kalau kedua sleeping bag ini, yang Alif harganya 395, yang Kaifa 600 harganya 440. Jadi untuk harganya masih terbilang murah. Asal jangan lu bandingin dengan sleeping bag yang fleece atau Dacron aja, karena itu pasti lebih murah. Tapi dari segi kehangatannya ini lebih mirip bulu angsa, dan di bagian dalamnya ini udah ada thermal juga kan. Jadi untuk harga yang tadi gue sebutin, ini masih terbilangnya terjangkau. Sleeping bag ini udah mempunyai feel power 600. Daya kembang dari sleeping bag ini 600. Feel power itu biasanya didapetin dari bulu angsa. Ini bukan bulu angsa atau bulu bebek, tapi udah ada feel powernya. Dan itu nanti berpengaruh kepada kualitas memerangkap panas dari sleeping bag ini. Kelebihan berikutnya, gue suka banget bahan outer yang ada di sini pakai bahan 15D nylon DWR. Gue sering bilang kalau bahan-bahan kayak gini tuh salah satu sleeping bag yang paling gue suka. Gue pernah lihat model bahan kayak gini untuk hand feel-nya ya, atau untuk kelembutannya itu di sleeping bag Semeru dari Array. Terus sleeping bag Green Forest juga. Sama, untuk kelembutan bahannya itu kayak gini. Sama-sama lembut. Sama-sama nyaman ketika dipakai berjam-jam ketika tidur. Kelebihan berikutnya, salah satu jagoan dari sleeping bag ini yaitu thermal coil yang tadi. Enggak semua sleeping bag punya thermal coil kayak gini. Dan thermal coil kayak gini ya kita kayaknya udah sama-sama tahu lah ya. Dia kalau peran di emergency blanket itu kan modelnya pakai thermal juga tuh. Cuman beda dengan thermal yang dipakai di sini. Lebih rapet untuk thermal coil yang dipakai di emergency blanket sebetulnya. Tapi kalau kita ngelihat sifatnya ya, thermal coil kayak gini mudah banget bikin badan kita panas ketika di dalam sleeping bag ini. Dan bagus juga dalam memerangkap panas. Makanya kalau ada yang hipotermia pakai emergency blanket tuh biar panas, suhu panas dari tubuhnya itu nggak kemana-mana. Kelebihan yang berikutnya yang tadi gue tunjukin di resletingnya, ada zipper flap untuk menahan takutnya ada angin masuk ke sela-sela resleting. Ada zipper flap yang tepat banget posisinya di bawah resleting untuk menahan angin masuk. Kelebihan berikutnya yang sering gua katakan ke beberapa sleeping bag lokal lainnya, kalau bisa zipper di sleeping bag itu 2 kepala deh atau 2 arah gitu. Ini udah 2 kepala. Jadi yang tadi gua contohin juga untuk penutupan sleeping bag ketika kita posisi di dalam itu lebih gampang. Dan bukan hanya 2 kepala aja untuk resletingnya, tapi merek resletingnya pun udah memakai YKK, salah satu merek terpercaya dan awet dalam jangka panjang. Dan yang terakhir, ketika tadi gua bilang ini mirip bulu angsa untuk serat lembutnya dan cara memerangkap panasnya pun sama atau mirip dengan bulu angsa, tapi bulu angsa itu biasanya suka keluar-keluar bulunya melalui lubang-lubang bekas jahitan. Bagusnya ini tidak seperti bulu angsa. Walaupun seratnya mirip dengan bulu angsa untuk lembutnya itu, bahan Eco Down ini tidak mudah untuk keluar-keluar melalui lubang-lubang kecil bekas jarum jahitan itu. Jadi lebih aman lah. 2 malam gua tidur pakai sleeping bag ini pun pagi-pagi nggak ada tuh bulu-bulu keluar. Ya gua pernah pakai jaket bulu angsa, apalagi jaketnya itu warna hitam ya. Ketika pakai tidur semalaman, bangun pagi-pagi itu ya bulunya kadang suka ada yang keluar-keluar. Makanya jaket-jaket bulu angsa sekarang itu ada yang udah memakai seamless gitu, jadi tanpa jahitan, kayak di press gitu untuk mengurangi bulunya itu keluar-keluar. Sekarang gue akan ngebahas kekurangan yang ada di sleeping bag ini. Hampir sulit gue nyari kekurangan di sleeping bag ini sebetulnya. Tapi ada satu, yaitu resleting yang ada di sini tuh kurang gede. Tadi tuh mungkin yang lu lihat itu lancar ketika gue review. Tapi semalam itu ya suka ada aja tuh selip-selip di bagian resletingnya. Ya walaupun udah YKK tapi mungkin ukurannya kurang gede.
Itu aja sih paling untuk kekurangan dari sleeping bag ini. Oke, kalau emang lu suka dengan sleeping bag dari Rear Outdoor ini yang Kayfan 600 ataupun Alip 400, lu sikat aja. Udah gua cantumin untuk link pembeliannya di deskripsi video nih. Tinggal lu sikat aja. Kalau lu suka dengan video ini silahkan di like sama di share. Kalau emang lu suka dengan channel ini silahkan di subscribe aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.